guys, jadi hari ini aku mau ke toko emas. Tadi pas aku lagi nge-review skincare, itu tuh gelang aku tuh patah. Nih. Ini tuh gelangnya patah. Ini bagian yang lainnya, coba. Tuh kayak gini. Jadi harusnya dia tuh nyatu ke sini tuh, harusnya gini, tapi ininya karena ininya tuh patah jadi copot. Nggak tahu lah, tadi buru-buru kali ya aku pas lagi nge-review skincare, pas aku mau pakai toner badan ke tangan kan harus dicopot dulu tuh. Karena kecepatan, nggak tahu karena kekerasan, akhirnya patah. Jadi kita lihat dulu ini bukunya berapa gram sih, aku agak lupa. Kita cari dulu ya sebentar. Ini tuh tas emak-emak banget nggak sih, yang kalau misalnya habis dari toko emas tuh dikasih dompet kecil gitu. Oke, ini ada beberapa. Nah ini tuh 26,610 tuh, 11.310. Aku beli ini tuh pas 2019 bulan Juni, dan waktu itu ini tuh pernah hilang. Dan aku ke toko emas itu lagi, kebetulan kenal sama si bapak-bapaknya. Terus aku bilang kayaknya aku pengen jual deh gitu. Pas mau dijual ternyata pas tahun 2021 tanpa kertas ya, aku nanyain dulu harganya berapa. Ini tanggal 2 bulan 2 2021 itu tuh gramannya jadi turun, jadi 26,41, harusnya kan 61, jadi 26,41, tapi harganya aku kaget banget, jadi 14.800 dari 11.310.000. 14.800.000. Wow, mau 15 juta, berarti aku untung sekitar 3,5 juta dong, ya ampun. Dan aku waktu itu lagi buka-buka laci, ketemulah si surat ini. Jadi sekarang aku bingung mau jualnya ngeliatin ini atau enggak, karena kalau ngeliatin ini dia pasti naksir harganya, ya udah dari sini, dari harga yang ini terus dipotong per gramnya itu 15 apa 20.000, berarti 26 dikali 15.000. Nah nanti dikurangin 11.300.000, itu rugi dong. Berarti sekarang aku bakal tanyain dulu ke si bapaknya, ke penjualnya, kalau aku jual tanpa buku, tanpa kertas yang ini, yang aslinya berapa. Kayaknya aku gak akan ngeliatin yang ininya deh, aku bakalan ngeliatin yang beberapa bulan aku nanyain harganya ke si bapaknya, 14.800. Karena tiap kalau aku ngejual emas tuh pakai suratnya itu nggak ada kelebihan, pasti selalu dipotong 15-20.000 per gramnya, nggak ada keuntungan jadinya, padahal bertahun-tahun. Contohnya nih ya, yang ini nih, contohnya kalung, enggak kalung, ini ada cincin nih, cincin. Waktu itu aku mau jual cincin yang ini 1.045.000. Aku lagi nggak bawa kertasnya, aku tapi inget kan harganya segini, 1 jutaan gitu. Nah yang ini pas aku mau jual tanpa surat itu tuh cuma ditaksir 640.000. Kenapa? Padahal belinya tuh hampir sama gelang yang tadi, jadi jatuh turunnya, harganya jadi jatuh. Terus aku tanyain ke si bapaknya, kok harganya jatuh banget pak, aku 1 jutaan loh. Kata si bapak, kalau misalnya mau beli emas tuh lebih baik ya nggak banyak permatanya kayak gini, jadi pas kita jual tanpa kertasnya pun itu harganya pasti naik, katanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen invest di emas dan nanti kalian gak usah jual pakai kertasnya, misalnya beberapa tahun ke depan, carilah emas yang ini bukan untuk LM ya, emas yang emang perhiasan yang nggak ada permatanya. Nih kalau yang ini kan emang nggak ada permatanya ya, tuh
Jadi aku 2019 sampai 2022 tuh udah untung 3,5 juta. Dan sekarang ini keadaan patah, apakah bakal naik atau harganya bakal lebih turun aku nggak tahu. Tapi aku nggak akan ngeliatin kertas yang aslinya, aku mau ngeliatin kertas yang tempo hari bulan lalu aku ke situ, ke toko emasnya. Ya udahlah, yuk kita tanyain aja. Kalau misalnya harganya jauh lebih turun, kayaknya aku bakal benerin aja. Kalau misalnya harganya naik, ya udah aku jual aja. Oke, ikutin aku ke toko emasnya ya. Tapi entahlah di sana aku bisa bikin video atau enggak. Kayaknya bakal agak ngumpet-ngumpet gimana gitu, karena aku bukan YouTuber yang gitu di jalanan, belum pede kayak gitu. Jadi kayaknya aku bakalan ngevideoin cara ngumpet-ngumpet. Apa dibenerin? Kami dijual. Kan ini gini terakhir kesini sama bapak teh. Kalau sekarang jadi berapa? Kalau ngebenerin berapa? Ngebenerin? Oh, ngebenerin mah. Kalau ini dijual, yang terang lah sabaran kami dijual. Hari ini, Kan pernah tadi sarang ke bapak. Pengen harganya naik, kan bapak mah. Harganya nggak bisa naik guys. Jadi emang 14,800. Nah tadi aku kan habis dari toko emas dan akhirnya kejualnya itu 14.800 dan nggak dipotong kerusakan karena emang aku kenal sama si bapaknya yang di sana. Jadi tadi aku mendapatkan keuntungan berapa ya? Harusnya kan 11.300.000. Ini aku jualnya 14.800.000. Jadi keuntungan aku itu 3.500.000 bulat. Bener-bener keuntungannya itu 3.500.000 dan dari 2019 sekitar 2,5 tahun berarti mendapatkan keuntungan 3,5 juta. Itu sih menurut aku pencapaian yang bagus loh, dibandingkan main saham belum tentu segitu. Jadi aku ngerasa ini pertama kalinya aku beli emas dan mendapatkan keuntungan yang gede. Jadi kalau biasanya itu beli tapi dijual lagi sesuai kartu, sesuai kertas pembelian dan nggak ada tambahan keuntungan, cuman ada potongan aja per gramnya. Per gramnya itu sekitar 15 sampai 25.000 atau 30.000 lah ya. Jadi kali ini aku ngejualnya lumayan untung. Nggak tau lah, mungkin kalau tiap daerah itu pasti beda-beda ya keuntungannya kayak gimana atau sistem penjualannya kayak gimana. Tapi kalau di daerah aku ya kayak gitu, nggak mendapatkan keuntungan kalau misalnya kita beli emas. Tapi kalau misalnya mau mendapatkan keuntungan ya tadi jadi harus pinter-pinter kitanya milih emas yang emang nggak banyak permatanya. Terus kalau pas jual coba deh tanya dulu, nggak pakai kartu itu harganya jauh lebih naik atau enggak dibanding kita tunjukin kartunya. Tapi kalau sepengalaman aku sih kalau pakai kartunya ya nggak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita belinya lama beberapa tahun terus dijual nggak pakai kartu itu biasanya dapat keuntungan. Begitu sharing aku kali ini tentang emas-emasan. Dan kalau misalnya beli LM di sini juga sih emang dijualnya sesuai harga sekarang. Jadi kalau misalnya kalian emang mau pasti dapat untung atau enggaknya sih beli LM aja kalau untuk investasi jangka panjang. Kalau misalnya untuk simpen-simpenan doang sih ya udah mendingan, kalau untuk apa sih aksesoris sih ya udah mendingan yang kayak gini aja, nggak usah yang LM. Tapi kalau emang kalian niat nyimpen untuk beberapa tahun logam mulia gitu, itu pasti sih kayaknya dapat keuntungan. Jadi lebih disarankan investasinya di logam mulia, kecuali kalau nanti juga bakal dijual lagi, tujuannya bukan untuk investasi, untuk gaya-gayaan atau untuk aksesoris biasa aja gitu, ya mendingan beli
Dimas biasa aja lah ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Kalau ada yang pengen kalian tanyain, tinggalin aja deh pertanyaan kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa ya komentarnya dibuka. Kadang-kadang atau kenapa nih di akun ini komentarnya suka ditutup, padahal nggak aku tutup sebenarnya. Udah, bye.